Ya, saya keluarkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum saya absen, saya ingin ketua kelas ya, ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelas ini ya, ini silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya hari ini saya absen dulu ya. Absen dulu. Saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ini. Saya cek. Cahya ada? Ada. Gina ada? Keisa ada? Ya, semoga anda seterusnya dalam pembelajaran kalian juga selalu dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar praktek ya. Praktek di mana kalian kemarin? Di lapangan ya. Yang di lapangan ada yang mengukur tinggi pohon ada nggak? Nggak ada. Mengukur apa? Kelompok berapa? Kelompok 3 mengukur yang bendera. Kelompok 1 mengukur apa? Lebar juga. Oke. Saya ingatkan kembali sebelum kita ke sana. Tadi pelajaran ini ya. Kita santai, namun serius ya. Harus sabar. Nonton bioskop ya. Nonton bioskop praktek kalian kemarin. Kemarin praktek, hari ini harus dipertanggungjawabkan kalian mempresentasikannya supaya diantara teman-teman kalian bisa memahami apa yang kalian kerjakan kemarin. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menaksir tinggi pohon dengan rasa ingin tahu dan cermat. Maksudnya apa? Bukan hanya tinggi pohon, tapi bisa tinggi yang bendera dan tinggi yang lain-lainnya. Artinya tanpa kalian mengukur sampai ke atas atau memanjat, kalian bisa mengukurnya. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan hasil percobaannya dengan disiplin
disiplin, maka mampu. Contohnya hari ini kalian sudah banyak yang mengerjakan ya hasil percobaan kalian kemarin. Ternyata kalian mampu. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mengembangkan kemampuan berpikir tidak pikir, berpikir kritis dan kreatif. Memecahkan masalah apa? Salah satunya ini kemarin. Mengukur lebar, ya, mengukur lebar. Kelompok 3 mengukur lebar apa? Lapangan ya, lapangan voli. Kelompok 1 mengukur tinggi tiang bendera. Tentunya tanpa memanjat ya, tanpa memanjat. Oke, kita akan pelajari ini. Ya, kompetensi dan indikator yang kita perlu kalian tahu adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan ketemuanan antar bangun datar. Ini sudah kalian pelajari di awal ketemu saya, di awal ketemu bab ini ya. Selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan ketemuanan, di mana kalian belum mengetahuinya. Awalnya belum mengetahui, ketika sudah dijelaskan, kalian bisa menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah tentang kesebangunan dan ketemuanan. Oke, nah ini tujuannya adalah 3.62. Kalian bisa menaksir tinggi pohon dengan menggunakan konsep kesebangunan. Selanjutnya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan konsep kesebangunan juga. Oke, media pembelajaran ya, media pembelajaran yang kalian pakai sejak kemarin adalah LKWD yang sudah kalian di depan kalian masing-masing ya. Yang kedua video pembelajaran. Video ini sudah kita saksikan kemarin ya, 2 video pembelajaran. Yang pertama adalah menghitung tinggi tiang, yang kedua adalah menghitung lebar sungai ya. Akan saya nyampaikan kembali. Apakah masih ingat begitu? Ini masalah kita pertemuan yang kemarin. Adi, adu, ade, dan adu sedang mengikuti kegiatan perkemahan di sekitar Sungai Kapuas. Mereka mendapatkan tugas mengukur lebar sungai. Tidak ada jembatan, arusnya deras. Bagaimana cara mengukur lebar sungai tanpa menyeberanginya? Ya kan kemarin? Kemarin belum bisa kan? Kalau sekarang kira-kira ada bayangan? Setelah praktek mulai ada ya. Oke. Akan kita perjelas hari ini supaya benar-benar kalian bisa memahami. Oke, kita ingat bersama. Adakah yang masih ingat perbandingan segitiga seperti ini? Nama? Evan. Oke, Evan. Kira-kira perbandingan segitiga seperti ini bagaimana? Oke, lebih keras, Evan. AD per AB, DE per CB, AE per AC. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Oke, terima kasih Evan. Kita ingat kembali, kalau segitiganya seperti ini bagaimana? Oke, nama, darah, absen. Evan tadi absen berapa ya? 18. Oke, Zara, perbandingan seperti ini bagaimana? Oke, saya ulang supaya teman-teman kalian mendengar. AB per DE. Bisa dipahami ya? Terus BC per CD. Bisa pahami ya? Oke, lanjut. AC per CE. Dua segitiga inilah yang akan kita pakai pada pertemuan hari dan hari ini ya. Kenapa saya pakai ini? Kenapa saya menunjukkan hanya 2 padahal perbandingan segitiga itu banyak sekali? Karena ini kita pakai pada hari ini. Oke, duduk berkelompok. Kalau kemarin saya harus mengelompokkan kalian, hari ini kalian sudah berkelompok sesuai tugasnya ya. Jadi sesuai ini sudah ya. Cek Norma kelompok. Benar ya, cek. Abdan kelompok. Betul. Alfi kelompok. Cek benar ya berarti ya. Ya sudah sesuai kelompok yang kemarin ya. Ini apa? Tampilan video yang kemarin kita pelajari. Yang kemarin saya putarkan kurang lebih 48
titik ya. Adakah yang masih ingat? Ini adalah segitiga, perbandingan segitiga yang dijelaskan secara sederhana oleh Ivan ya. Adakah yang masih ingat? Adakah yang masih punya catatan video kita kemarin? Oke, yang Alfi ya, Alfi, gimana hasil video tampilan kemarin ini Alfi? Baca. Panjang DE sama dengan yang atas ini ya. Nah, terus BC B sana full ya berapa? 180. Lalu 5 tongkat. Nah, satu tongkatnya sama dengan berapa? 900. Karena satu tongkat kemarin 180 ya Nana ya. 9. Terus lagi BD lihat BD ya, paham ya? Berapa? 180 dikalikan 4 tongkat ketemu berapa? 720. Hasil akhirnya ketemu berapa tinggi tiangnya? 400 cm itu berapa meter? 4 meter ya, betul. Video pertama mengingatkan kembali. Video kedua ini adalah saat mencari lebar sungai. Siapa kira-kira yang masih ingat? Oke, nama? Yahya absen? 16. Alfi tadi absen berapa? 13. Yahya, gimana hasil video ini kemarin? DE, kita lihat DE itu atas ke bawah mana ya? DE. Terus lanjut. CD 320 cm ya. CD ada CD ya. Terus ini BC 640. Lanjut. Oke, setelah perhitungan AB-nya ketemu berapa? 480 cm. 480 cm itu berapa meter anak? 4,8 ya. Ketemu lebar sungai yang ada di video yang kemarin kita pelajari 4,8. Belum saya menjelaskan proyek yang akan kalian kerjakan nanti. Proyeknya bagaimana? Kalian membuat laporan ya. Laporan tugas proyek yang telah kalian selesaikan ini ya. Ini kan praktek. Praktek yang didapatkan apa? Nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, kalian buat proyek. Proyeknya nanti seperti berkala itu ya. Yang pertama ada judul proyeknya. Kalau kalian mengukur tinggi bendera ya, judulnya tinggi tiang bendera. Kalau mencari lebar lapangan voli ya lebar lapangan voli. Kalau mencari lebar sungai ya lebar sungai ya judulnya. Yang kedua permasalahannya apa? Apa yang kalian itu lebarnya atau tingginya. Jangan yang ketiga hasil proyek. Hasil proyek tulis ini ya. Tulis langkah-langkah kalian sesuai bahasa kalian, sesuai yang kalian lakukan kemarin. Ya. Yang keempat kesimpulannya ya bulat-bulat dan jadikan satu bendel, dijilid, kumpulkan di yang kertas nanti ya. Itu tugas proyeknya. Nah ini adalah kalian perlu mempresentasikan hasil kalian saat kalian praktek di lapangan. Ya. Sebelum presentasi kita relax dulu, kita santai dulu, latihan fokus ya, latihan fokus. Kalau saya bilang tepuk tunggal, tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk ganda, tepuk dua kali. Ya. Itu dia. Kalau saya bilang tepuk 5 berarti tepuk berapa kali? 5. Sesuai kan? Cek ya, cek. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal ganda. Tepuk 5. Tepuk itu. Kalau tepuk 10. Hitung ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Gak enak ya. Apalagi tepuk 15 tambah. Bingung kan? Saya ajari tepuk yang gampang. Tepuk 5 gini. Ya bukan? Kalau tepuk 10
Sudah. Ganda. Tepuk 5. Oke, fokus ya. Sekarang adalah waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian yang kemarin ya. Kerja kalian yang kemarin sementara kelompok mana dulu yang siap? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Semuanya maju ya. Dan megangnya akan menjelaskan. Siapa yang nanti yang mempresentasikan? Oke, ini ya. Maju sini, depan. Ya, jangan diperhatikan ya, teman kalian menjelaskan. Ini silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara mencari lima lapangan. Nomor 1, mencari sesuatu lokasi yang akan diukur lebarnya yaitu lapangan voli. 2, Nafik berdiri di tengah lapangan voli tepat pada garis net. Kemudian Jelaskan ini. Nafik berdiri di tengah lapangan voli tepat pada garis net. Nafik yang mana Nafik? Berdiri di sini berarti ya. Ini ya. Nah, terus kemudian menentukan sebuah acuan titik di seberang garis yang jauh titik A. Ditandai dengan tongkat yang dipegang oleh Eva. titik A dipegang oleh Evan. Evan mana? Berarti Evan kemarin berdiri di mana nih? Di titik A ya. Nah, berarti di sini ya. Tempatnya di sini. Nafik di sini. Memegang tongkat. Gitu. Ya. Terus Kemudian Alfi bergeser ke kanan dari Nafik mengikuti garis sejauh 6 meter menuju titik C. stop dulu. Alfi bergeser ke kanan dari Nafik. Nafik tadi di mana? Di B ya. Berarti siapa tadi bergeser? Alfi. Nah, Alfi bergeser sejauh 6 meter menuju titik C. Di mana? Berarti Alfi di titik C ya kemarin ya. Oke. Terus Ditandai dengan tongkat yang dipegang oleh Afla. ditandai dengan tongkat yang dipegang oleh Afla. Oh, berarti pada titik C yang memegang adalah Afla. Nafiknya Alfi. Alfinya mengukur. Ya, oke. Lanjut. Dari titik C, Alfi bergeser ke kanan sejauh 2 meter menuju titik D. Dari titik C sejauh 2 meter ke titik D. Perhatikan ya. Dari titik C ke titik D sejauh berapa? 2 meter. Terus ditandai apa? Ditandai dengan tongkat yang dipegang ini. Windy. Kamu sendiri berarti ya yang megang ke titik D. Lanjut. Dari titik D, Alfi bergeser ke belakang dengan jarak tertentu sampai pada titik E. Titik E. Sehingga ACE berada pada satu garis lurus. ACE. Mana ACE? ACE. Harus dalam satu garis lurus ya. Lurus pakai pandangan mata ya. Pandangan matanya E. Yang lihat siapa itu? Windy. Oke. Terus Kemudian beri tanda dengan batu atau tongkat titik acuan tersebut. dengan batu atau tongkat titik acuan tersebut. Berarti titik E ini dikasih batu ya. Terus lanjut kembali. Titik C, D, E membentuk sudut siku-siku di titik D. Lalu mengukur jarak antara titik D dengan titik E dengan parameter ketemu 310 meter. Kemudian E ke D. langkah hitung lebar lapangan E dengan konsep 6 cm. Nah, kita jelaskan AB. KB per DE dengan BC per DE. KB per 3 dengan 6 per 2.
dengan 9,3. Jadi lebar lapangan voli adalah 9,3. Oke, dari presentasi teman kalian yang diwakili oleh Windy dan tentunya teman-teman yang lain, adakah yang ditanyakan? Oke, Desya, nomor absen berapa Desya? 12. Ya. Nah, ini itu kan mengukur lebar sungai ya. Kenapa kok mengukur lapangan voli? Karena tidak ada sungai. Jadi saya ingin mengukur dengan sungai membatasinya. Karena tidak ada sungai, ini mengukur suatu lebar yang ada di sekitar sini. Yang kemarin ini lapor izin ke saya, memang apakah boleh mengukur lapangan voli ya? Kalau kalian ya, saya izinkan seperti itu. Saya ini kayaknya anak olahraga ini, paham? Lapangan voli lebarnya 9 meter ya? Ya betul, lapangan voli memang 9 meter. Winding itu berapa? 9,3. Nah, saya nanya, kira-kira kenapa? Kalau saya amati karena mungkin garisnya tidak Saja. Oke, menurut Windy ya, kenapa? Karena garisnya mungkin melenceng, maksudnya mungkin ya, melenceng sedikit. Kadang ini anak-anak, bayangan mata, pandangan mata tidak pas lurus dengan tepat. Ketika kita melenceng sedikit aja, 1 derajat dari awal, sudah melenceng semakin jauh dia akan semakin jauh lencengnya, gitu ya. Jadi untuk kelemahan mata, taraf penelitiannya, kalau 9,3 itu termasuk aja. Ya. Memang lapangan voli itu seharusnya ketemu 9 meter tepat. Kalau diukur dengan rollmeter pasti 9 meter, karena itu sudah diukur oleh guru volinya, guru olahraga, ya kan? Ini kan kita pakai memprediksi, ya memprediksi lebar sungai, memprediksi di sini lebar lapangan voli, memprediksi tidak sangat tepat tidak, namanya prediksi ya sebentar itu. Tapi minimal 9,3 kan tidak jauh dari angka 9. Artinya untuk memperkirakan rumus ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada pertanyaan lagi? Yang lain bisa dipahami? Saya oke, penjelasan kelompok berapa? Saya catat dulu. Kelompok 1 siapa? Nafik, absen berapa? 22. Siapa lagi? Hafla. Absen 20. Lagi? Eva. Absen 18. Alfi, absen? Ya. Windy, absen? Oke, beri aplaus untuk teman kalian. Saya lihat kelompok berapa? Kelompok 4 itu sama-sama mengukur lebar. Padahal saya ingin menampilkan satunya ada yang lebar, ada yang tinggi ya. Ini mencari tinggi yang bendera. Oke, bisa dijelaskan silakan? Oke, maju. Nah, dijelaskan ke temannya ya. Yang presentasi nanti siapa? Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Dagari dari Purbalingga ingin mempresentasikan praktek kami menarik yaitu mencari tinggi
bendera yang akan diukur. Kenapa mengenai miripnya bendera ini? Yang ke-8 yang paling mudah yang bendera. Kedua, kita lihat pelanggannya. Pemerintah Arfan mengukur jarak dengan tongkat dari titik bawah tiang bendera menjauhi sebanyak 8 tongkat ke arah utara. Titik bawah tiang bendera yang mana? Sejauh berapa tongkat? 8 tongkat ke arah utara ya. Kenapa tidak ke arah barat? Ada tempat yang ke barat. Yang bendera ke barat itu ada tempat longgar apa tidak? Ya. Karena nggak longgar ya, makanya kalian milih sana. Kenapa nggak timur? Sama, nggak bisa juga. Ya, arah utara. Sejauh berapa itu? 1440 cm. Ya. 3. Penetapan mengungkap posisi berdiri titik tersebut dipegangi oleh Yahya. Yahya mana? Kamu pegangi tongkat yang ini ya? Oh ya. Tongkat yang dipegang Yahya yang itu mana ya? Punya bayangan ya saat mereka praktek. Terus Arfan meneruskan mengukur berjarak 1 tongkat dari Yahya, dari tongkatnya Yahya tadi maksudnya ya. Ditandai dengan spidol berjarak 180 cm. Ya berarti sampai ini. Ya itu nih. Nah, ini anak saya sampai ini maksudnya ya. Yang kelompok mereka. Yang melihat siapa? Yang memandang. Dina. Oh ketua kelompoknya ya. Dina yang memandang ya, yang memandang dari ujung titik apa itu? Memandang dari ujung titik apa? Titik D. Ya. Oh di Dina yang lihat ya, melihat ke arah yang bendera. Pada ketinggian 150 cm. Oke, jadi gini anak-anak maksudnya Dina itu memandang dari sini ke sini maksudnya. Ya. Terus 150. Oke, balik. Langsung menghitung. Ya, ya. Pakai konsep bangunan segitiga, ya. Yang terus. Ini tongkat bagi jarak tongkat dengan Ya. 150 dibagi 180. Kemudian tinggi tongkat, tinggi tiang dibagi 1620. Tinggi tongkat dikali 180 sama dengan tinggi tiang dikali 180 sama dengan 1620 dikali 150. Tinggi tiang sama dengan 1620 dikali 150 dibagi 180. Tinggi tiang sama dengan 1350. Kesimpulannya adalah tinggi tiang sama dengan 15,5 meter. Kamu tinggi tiang dengan kesebangunan segitiga, konsep kesebangunan segitiga yang seperti itu ya. Tadi yang jawab siapa yang modelnya itu? Azhara. Ya. Nah, konsep segitiga bukan. Api ya, konsep segitiga itu ya. Ketemu 13,5 meter. Oke, dibalik lagi. Ada pertanyaan dari teman-teman kalian? Ada yang bertanya? Oke, nama? Nadia, nama absen? Bapak. Oke, silakan Nadia. Boleh saja itu untuk mempermudah saja karena jaraknya jauh. Dengar teman-teman. Nadia tanyanya gini. Mereka kan ukurnya pakai tongkat. Nadia kenapa kok nggak pakai langsung kronometer? Itu ya. Mereka memakai tongkat karena ini anak-anak kronometer
roll meter itu panjangnya maksimal 5. Maksimal 5. Ini kan nggak cukup. Mereka pakai tongkat, karena tongkat itu sudah diukur panjangnya 180. Bebas. Jadi tidak harus pakai tongkat ya. Bisa pakai roll meter langsung 2 kali atau bagaimana, atau pakai tongkat juga boleh. Pakai penggaris pun juga boleh. Tapi penggaris yang 1 meter itu jadi yang 30 bolak-balik. Dan mari-mari ya. Selesai. Nadia sudah menjawab kan Dina? Ada lagi mungkin? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa namanya? Bella. Nomor 7. Tanya apa Bella? Ya itu bisa juga, tapi harus saat pagi, saat jalannya panjang, karena kalau siang nanti kesulitan. Oke, Bella tadi tanya gimana? Oke, sudah dijawab dengan gimana? Ya bisa, tapi harus pagi saat jalannya panjang, karena kalau siang nanti kesulitan. Maksudnya ketika pagi itu kan bayangannya tiang bendera kan masih panjang ya. Kalau sudah siang bayangannya pendek. Jadi kalau mengukur dengan bayangan harus menunggu pagi. Kalau siang kita sudah tidak bisa. Artinya kesulitan mengukur. Ada lagi? Ada? Oke, terima kasih kelompoknya Dina ya. Saya cari dulu. Dina absen? Nah. Yangnya 16. Arfan 21. Naura 25. Putri 8. Oke, terima kasih Bu Yoplos untuk teman kalian. Oke. Oke anak-anak, terima kasih atas kerja kerasnya kemarin. Ya, kerja keras kemarin. Saat praktek kemarin di lapangan ya, saat praktek di lapangan, kira-kira adakah kesulitan yang kalian temui? Nama dulu. Arfan. Ya. Mengukurnya tidak pas benar, ukurannya Pak kira-kira saja. Ya, mengukurnya tidak pas benar. Ya, maksudnya Arfan tuh kayaknya sesuai dengan pertanyaan teman kalian yang dijawab oleh Widi tadi. Kenapa ukurannya kok tidak sampai ketemu 9,3 bisa tadi ya? Kenapa kok tidak 9? Nah, itu karena ada kelemahan penglihatan, tidak pas benar. Nah, itu wajar. Ada antara kesalahan plus minus berapa itu nanti ketika kalian kuliah, kalian akan diajarin namanya balap. Balap itu kelemahan pandangan untuk mengukur, itu wajar ya. Ada min, ada plus dibanding ukuran aslinya pas ya. Paham apa ya? Wajar memang ketika ada kesulitan. Betul. Justru kalau tepat aneh. Kok mesti pas ini direkayasa supaya ketemu tepat malah aneh. Nah, kita. Ada lagi kelemahannya atau kekurangan kesulitan? Siapa? Ya, 16. Oh, waktu yang terlentang tadi siapa? Dina ya, sulit Dina ya. Kesulitannya. Oke. Itu memang kemarin kan kita melihat videonya harus terlentang. Tapi kan ada tiketnya ya kemarin ya. Itu memang agak sulit. Karena sesuai video maka kalian praktek seperti itu. Ya, padahal tidak harus sesuai video. Kalian berdiri pun bisa. Ya, sambil berdiri atau jongkok. Yang penting ketika berdiri diukur tinggi kalian berapa. Tinggi dari kaki sampai mata ya, bukan tinggi dari kaki sampai kepala. Kenapa? Karena penglihatan kalian mulai dari mata ya. Misal ketemu mata sampai tiang lurus. Ketika diukur
Berarti kan Dina mulai dari sini ya, sambil telentang ya. Nanti tidak harus seperti itu. Dina bisa berdiri. Anggap saya buat tambahan gambar. Dina berdiri. Ini ilustrasi ya. Mata mulai. Tapi ukurnya tiangnya juga harus dari sini, bukan dari atas sampai bawah. Tiangnya. Jadi Dina tidak perlu berdiri ukur, tapi yang fokusnya perbandingan segitiga yang atas ini. Ketika dihitung pakai kesebangunan segitiga, ini ketemu, misal ketemunya 12. Tinggi kaki sampai mata Dina 1,5 meter, misalkan 1,5 meter. Maka di sini ditambah 1,5 meter, ketemulah nanti 13,5. Pasti ketemunya sama. Cuma ukurnya bukan dari atas sampai bawah ini, tapi dari atas sampai tinggi ukuran matanya Dina, dari kaki sampai mata. Itu supaya tidak terlentang. Tapi sedikit sulit. Telentang itu hitungannya mudah, nggak perlu nambahkan, tapi melihatnya yang agak kesulitan karena harus telentang. Makanya harus disiapkan tikar kemarin itu kan. Saya minta siapkan tikar. Buat apa Pak? Ketika praktek baru tahu. Oke? Sudah? Oke, biar kita agak tegang, kita refreshing dulu ya. Latihan fokus. Fokus ya. Ikuti kata paluman. Kalau tidak ada kata paluman, jangan paham? Tapi belum paham prakteknya nanti. Ikuti kata paluman. Kata paluman angkat tangan. Bentar. Salah. Tidak ada kata paluman. Fokus ya? Kelihatannya paham Pak? Tidak ada. Ulang ya. Ikuti kata paluman. Kata paluman angkat tangan kanan. Kata paluman turunkan. Kata paluman pegang dagu. Dagu kok. Fokus ya? Timpa. Lepaskan. Loh, ayo. Fokus ya? Kata paluman lepaskan. Oh ya. Kata paluman bilang saya anak cerdas. Saya anak cerdas. Sekali lagi. Kata paluman bilang saya anak hebat. Saya anak hebat. Bilang saya anak cerdas. Sip. Ini bagus. Kalau Anda bilang saya anak cerdas. Oke? Sudah ya. Kita hari ini ada tugas 2 saja. 2 atau 7? 2. Oke, saya pilih 2. Mesti kalian pasti milih 2 ya. Tugasnya dikerjakan hari ini waktunya 7 atau 10 menit. 10. Mesti milih 10. Kita pilih. Tugas ini ya. Ini tugasnya yang pertama. Ada di sini juga. Dikerjakan dulu. Ini ya tugasnya ya. Satu ini ada di situ sudah.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ada kesulitan? Udah sampai mana? Rumah ke tulisan yuk. Ada masalah buat soal ini? Setelah didiskusikan bisa ya? Bisa. Waktunya tinggal 30 detik. Sekarang kumpulkan ke depan. Salah satu orang saja. Yang satu pimpinan kelompok kumpulkan ke depan. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama. Kasih nama kelompok. Ya, nama kelompok dan namanya masing-masing serta absen, itu yang penting.
adalah ya mereview kembali, mengoreksi tugas kalian yang dikasih kritik atau saran dari teman kalian atau saran dari saya ya, itu diperbaiki kembali kemudian dijadikan di bentuk laporan. Laporannya sistematikanya seperti yang saya jelaskan tadi ya, judul, permasalahannya apa, terus langkah-langkahnya yang di sini kalian sederhanakan dan bisa dipahami oleh orang lain ya. Kemudian langkah-langkahnya, nama-namanya juga harus jelas. Nama temanmu munculkan, Irfan bergerak dari kanan ke kiri, jelaskan saja nggak apa-apa. Bukti bahwa ini adalah hasil kerja kalian. Jadi nama kalian juga ada di situ, nama kelompok. Salah satunya setelah itu kalian juga simpulkan ya. Simpulkan itu nanti kalian pakai konsep segitiga yang mana. Boleh kamu tuliskan segitiganya, itu pakai konsep segitiga yang seperti tadi ya. Boleh pakai konsep segitiga yang lebar sungai dulu ya, supaya yang membacanya atau saya mengoreksinya paham bahwa kalian pakai konsep segitiga yang mana ya. Bisa dipahami anak-anak ya laporannya. Laporannya yang akan datang itu 3 hari lagi. Kira-kira cukup? Jangan lupa nanti dijilid ya. Dijilid diberi nama kelompok depannya, kelompok berapa, nama dan absen itu paling penting ya. Oke. Untuk akhir pembelajaran ini saya ingin tahu kira-kira kesimpulan pembelajaran kemarin dan hari ini itu apa? Oke, nama Lailatul, absen berapa Lailatul? Lailatul absen 14. Oke, kesimpulannya apa Lailatul? Kesimpulannya yang pertama Lailatul 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar ya, yang bersesuaian seperti yang dijawab oleh Zahra sama Alfi ya, bersesuaian. Ada lagi? Perbandingan 2 sisi yang bersesuaian dan 2 sudut yang bersesuaian juga sama besar ya, sama ini atau ini. Nah, sudut ini dengan ini bersesuaian sama besar ya, itu maksudnya siapa tadi? Lailatul. Maksudnya Lailatul cuma 2 saja simbolannya. Ada lagi? Oke, siapa nama? Norma. Norma absen berapa? 27. Ada tambahan untuk kesimpulan Norma? Perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian senilai. Oke, perbandingan 2 pasang sisi senilai. Udah itu aja? Oke, ini yang terpenting. Konsep perbandingan segitiga, perbandingan kesebangunan segitiga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya apa? Mencari apa? Nah, lebar sungai bisa, mencari ya, bisa. Mencari tinggi pohon juga bisa. Mencari lebar lapangan voli juga bisa ya. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan tentunya selain membuat laporan, di rumah kalian kan ada sungai kan? Pasti ada. Enggak ada ya jarak 100 meter. Pak, enggak ada jarak 1 kilo. 1 kilo enggak ada 2 kilo. Enggak mungkin enggak ada. Enggak ada sungai ya. Terapkan supaya kalian benar-benar memahami konsep ini. Kalau yang mengerjakan kelompok masih belum paham. Maksudnya ketika kalian tidak bekerja benar-benar mengikutinya, kadang kelompoknya kerja kamu sendiri, tidak akan bisa. Tapi ketika kamu menerapkan sendiri-sendiri di rumah dengan konsep itu tadi ya, tapi kan tidak ada yang membantu Pak memegang tongkat atau apa, pakai batu, kasih tanya. Itu melatih kemandirian kalian ya. Masa kalian harus selalu bekerja kelompok?
ya kan? Kadang-kadang juga harus kerja mandiri. Itu ya tugasnya selain memperbaiki laporan, ya, kalian mengukur satu saja sungai di rumah atau pohon, pilih salah satu. Nanti kita bahas kesulitannya apa dan pemecahannya bagaimana ketika memang ada kesulitan. Ya. Oke. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Musik ya. Biasanya ngitung matematika hanya ngitung, tapi ketika kalian bertemu di lapangan, turun di lapangan, ternyata ya ada seru-serunya ya. Meskipun ya ada yang bingung juga. Pak ini bagaimana? Itulah ketika kalian ketemu dengan realita, kenyataan. Di tulisan atau di buku biasanya berbeda dengan kenyataan. Tetapi hasilnya akan lebih nancap di pikiran ketika kalian praktek. Kenapa saya bilang bisa seperti itu? Saya dulu tahu volume kerucut, tahu volume bola, hanya apa? Volume kerucut, volume tabung hanya apa? Tapi ketika saya praktek membuat kaleng wafer, tahu wafer ya? Bisa pakai kerucut, pakai beras. Nah, ketika saya praktek benar-benar nancep sampai sekarang. Makanya beda. Kalau kalian belajar dengan menulis, dengan melihat, dan dengan praktek, itu kalian belajar 3. Kalau hanya menulis dan melihat, kalian hanya 2. Makanya dengan ketiga-tiganya bekerja, penglihatan, gerakan, dan tulisan pikiran kerja, kalian akan jauh lebih nancep konsep yang diajarkan atau konsep yang dipelajari. Tidak hanya matematika, semua mapel pasti seperti itu. Ketika kalian praktek, akan jauh lebih memahami. Contoh, sholat jenazah, ya, praktek saja nih, hafal sambil membayangkan. Dengan ketika setelah ujian praktek kalian bisa lebih memahami, itu pula matematika. Makanya praktek itu juga sangat diperlukan supaya kalian tidak bertanya-tanya, saya belajar ini apa sih? Ini salah satunya ya, konsep kesebangunan. Kesulitan apa yang ditemukan? Selain yang sudah ditanyakan tadi, sudah tanyakan kesulitannya kan sudah saya jawab. Ada lagi nggak kesulitan yang muncul? Ada ya, sudah ya. Oke, pembelajaran hari ini bisa saya tutup. Dan sebelum saya tutup, ingat dengan tugasnya laporan dan mengukur sungai atau tinggi sesuatu di sekitar rumahnya dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Lagi, silakan dipimpin berdoa. Belum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, karena baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Saat ini pelakunya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Boleh istirahat.